supaya senantiasa dimanapun kami berada dan setiap seluruh sisi kehidupan kami ya Tuhan, kami senantiasa terhubung dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau bertata di atas setiap pujian penyembahan kami. Kami percaya pada saat kami sungguh memuji Tuhan, kekuatan baru, sukacita yang daripada Tuhan. Kami percaya ada kuasa di atas puji-pujian dan penyembahan. Firman-Mu itu adalah pelita bagi setiap kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berbicaralah Engkau ya Tuhan, firman-Mu yang menegur, mengingatkan, menasihati kami, membimbing dan menuntun kami ya Bapa. Kuduskanlah kami dalam kebenaran, sebab firman-Mu itu adalah kebenaran. Urapi hamba, urapi kami semua Tuhan, biar setiap hati kami menjadi tanah yang subur dan berbuah 60 bahkan 100 kali lipat. Kami mau yang terbaik karena Tuhan telah memberikan yang terbaik kepada kami. Nama Yesus Kristus kami sambut firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya Bapak Ibu yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan. Shalom. Haleluya. Tadi luar biasa sebelum kita memulai ibadah gereja kita His Grace Church, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Luar biasa karena kita tahu bahwa kita berada di Indonesia ini dan Tuhan mau setiap kita dipakai Tuhan menghadirkan kerajaannya di bumi seperti di surga. Amin. Indonesia bagi kemuliaan Tuhan, hidup saudara dan saya bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Apapun kondisi kita, keadaan kita saat ini, segala sesuatunya adalah semuanya berbicara mengenai your life, my life adalah is testimony, artinya menjadi garam dan terang. Katakan amin. Haleluya. Ya, puji Tuhan, hari ini tema firman Tuhan bagi gereja kita yaitu hidup dipimpin Roh Kudus. Katakan sama-sama, hidup dipimpin Roh Kudus. Haleluya. Mari kita buka firman Tuhan dari Matius 4 ayat 17. Apa yang dikatakan dari Matius 4 ayat 17. Kembali lagi, our life is testimony, oke? Di sini dikatakan Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Amin. Kita buka firman Tuhan lagi sebagai dasar daripada tema kita hari ini, yaitu dari Roma 5 ayat 8 sampai 9. Roma 5 ayat 8 sampai 9. Apa yang dikatakan dalam Roma 5 ayat 8 sampai 9? Sekali lagi dengan hormat saya mengajak Bapak Ibu untuk menghormati firman Tuhan, kita berdiri bersama-sama. Roma 5 ayat 8 sampai 9. 3, 2, 1. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ini firman Tuhan yang luar biasa. Semua firman Tuhan luar biasa. Di sini dikatakan akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Oleh karena Kristus telah mati untuk saudara dan saya ketika saudara masih berdosa. Jadi Yesus telah mati bagi saudara dan saya bukan setelah saudara mengakui, bukan setelah saudara, oh ya saya tidak melakukan dosa. Tapi ketika saudara dan saya masih berdosa, 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus telah mati buat saudara dan saya. Katakan amin. Garis bawahnya dikatakan ketika masih berdosa. Dia menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar bagi saudara dan saya ketika kita masih berdosa. Adakah manusia di dunia ini yang tidak berdosa? Tidak ada. Semua orang telah berbuat dosa, Alkitab mengatakan. Tetapi ketika masih berdosa, Yesus telah menebus hidup saudara dan saya. Katakan amin. Dikatakan di ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Jadi saudara, lihatlah dan pandanglah dirimu bahwa saudara dan saya itu telah dibenarkan di dalam iman saudara kepada Kristus. Katakan amin. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi sebesar dosa apapun itu, ingat firman Tuhan katakan tadi di ayat 8 bahwa saudara dan saya telah diselamatkan ketika masih berdosa. Amin. Nah, apa yang dikatakan di sini?
Ketika manusia jatuh dalam dosa, surga seakan terasa jauh. Tapi kabar baiknya, Tuhan ingin memulihkan kembali hubungan itu. Dia ingin kerajaan surga termanifestasi di bumi melalui hidup saudara dan saya. Seperti yang dikatakan Roma 5 ayat 8-9 tadi. Ketika kita masih berdosa, ketika saudara masih merasa gak layak, itu adalah perkataan pendusta. Itu perkataan si pembohong, itu perkataan si jahat. Karena ketika kita masih berdosa, Yesus telah tebus hidup saudara dan saya dengan harga yang sangat mahal dan lunas, tunai. Amin. Nah, maka dikatakan di ayat 4:17, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, di sini dikatakan bertobat bukan sekedar merasa bersalah, tapi kembali kepada rancangan awal Tuhan. Katakan rancangan awal. Yaitu agar kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus dan memancarkan nilai-nilai surga. Tema gereja kita minggu lalu, blueprint. Jadi Tuhan mau setiap kita kembali pada rancangan awal Tuhan yang semula. Katakan bersama-sama, saya mau kembali kepada rancangan awal Tuhan yang semula. Haleluya, amin. Nah, jangan seperti Yudas yang dia merasa bersalah. Yudas merasa bersalah, saudara, dia tahu dia salah. Tapi sayangnya, dia mengakhiri hidupnya. Kalau kita merasa bersalah, tapi jangan hidup kita dalam perasaan bersalah. Jangan tertunduk dengan rasa bersalah, tapi bangkit dan bertobatlah. Dan majulah di dalam Tuhan. Katakan amin. Nah, apa yang dikatakan tujuan awal Tuhan bagi manusia? Di sini dikatakan, manusia dirancang untuk berkuasa dan mewakili surga di bumi. Amin. Bukan hanya sekedar bertahan hidup, tapi menghadirkan gambar, image, nilai atau value, gaya hidup atau lifestyle, prinsip-prinsip, dan fasilitas kerajaan surga dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi bukan hanya artinya tadi dikatakan kita merasa bersalah, tapi mari kita bangkit karena Tuhan mau setiap kita kembali kepada rancangan awal Tuhan yang semula supaya kita dapat menghadirkan gambar, image, nilai, gaya hidup, dan prinsip fasilitas kerajaan surga dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Dan dikatakan di sini, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Kejadian 1 ayat 26. Begitu besarnya kasih Bapa pribadi Tritunggal ini, dia baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Jadi Tuhan mau saudara dan saya mengerjakan keselamatan itu dan menggunakan kuasa yang Tuhan berikan. Ingat firman Tuhan katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ujung bumi. Ingat, hidup kita adalah testimoni di mana kita harus menjadi garam dan terang. Amin. Garam memberi rasa, terang, menyinari. Jika ada orang-orang selain kita merasa lemah, takut, enggak mengerti apa tujuan hidupnya, saudara dan saya harus menghadirkan kerajaan itu, memberikan kekuatan. Amin. Haleluya. Nah, di sini dikatakan, namun manusia kehilangan itu karena salah menggunakan kebebasan dan menikmati kemerdekaan terpisah dari Tuhan. Akibatnya manusia justru diperbudak oleh dosa dan keinginannya sendiri. Mungkin saudara atau saya ya punya kisah masa lalu, tetapi saudara dan saya hari ini kabar baiknya, saudara dan saya adalah saksi-saksi Kristus. Katakan amin. Anak-anak muda, engkau adalah saksi-saksi Kristus. Ketahuilah siapa identitasmu di dalam Tuhan. Amin. Dan di sini dikatakan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Siapa yang mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Haleluya. Seperti lagu tadi, ku terhubung denganmu. Jadi orang-orang yang terhubung dengan Tuhan pastinya hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Di sini dikatakan hidup dalam pemulihan berarti hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus memberi kita kebebasan bukan untuk hidup semaunya, tapi untuk hidup
dalam kebenaran. Roma 8 ayat 14 berkata, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Jadi kalau saudara dan saya dipimpin oleh Roh Allah, maka kita adalah anak-anak Allah. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Haleluya. Nah, dipimpin Roh Kudus itu artinya apa? Di sini dikatakan menyerahkan kendali hidup kepada Tuhan. Menyerahkan kendali hidup kepada Tuhan. Saya mau bertanya saudara, apakah dipimpin sama dikendalikan itu sama? Jawab dalam hati saja ya, karena kita lagi ibadah ya, kecuali kalau komsel ada dua arah nantinya. Nah, dipimpin dan dikendalikan secara garis besar mungkin terlihat sama, dipimpin dan dikendalikan. Tapi sesungguhnya kalau kita masuk lebih dalam, dipimpin dan dikendalikan itu memiliki makna yang lebih, ya artinya berbeda lah. Dipimpin dan dikendalikan. Tadi kan dikatakan menyerahkan kendali hidup kepada Tuhan. Ada sebuah pertanyaan, dipimpin dan dikendalikan itu sama tidak? Kita ini anak-anak Tuhan dipimpin. Kenapa? Karena kalau kita dikatakan dikendalikan, gak ada manusia yang jatuh dalam dosa. Dikendalikan. Contohnya begini. Dikendalikan sebuah mesin, dioperatorkan, dikendalikan oleh sebuah alat. Benar gak? Robot. Dia akan mengerjakan apa yang dilakukan, benar nggak? A, B, ya kan? Itu dikendalikan, ada yang mengatur. Tapi kalau dipimpin, diarahkan, dituntun, dibimbing, dikasih tahu. Haleluya. Jadi dipimpin dan dikendalikan itu berbeda, tapi di sini dikatakan menyerahkan kendali hidup kepada Tuhan, yaitu Tuhan mau saudara dan saya dipimpin. Kita buka yuk 2 Timotius 3 ayat 16 supaya kita lebih mengerti mengenai dipimpin dan dikendalikan ini. Karena kalau dikendalikan, sesungguhnya ya nggak ada manusia yang jatuh dalam dosa, nggak ada yang salah. Dikendalikan karena kita Tuhan memberikan kepada manusia itu free will, benar nggak? Kebebasan. Tuhan mengasih tahu ini yang benar, kita mau pilih yang mana. Saya percaya Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang mau memilih hidup dalam kebenaran. Katakan amin. 2 Timotius 3 ayat 16 apa yang dikatakan? Boleh ditampilkan? Ya, di sini dikatakan, kita baca. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi saudara dan saya dikatakan di sini adalah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi firman Tuhan yang saudara dengar dan saudara imannya timbul, saudara dibimbing, diingatkan, diajar, bahkan ditegur. Itu dipimpin. Bisa jatuh enggak anak Tuhan? Bisa. Benar enggak? Atau Bapak Ibu ada yang tidak pernah jatuh sama sekali. Tetapi dalam perjalanan saudara bangkit kembali dan saudara mau menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan untuk dipimpin dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Katakan amin saudaraku. Mari kita buat supaya buka sedikit lebih jelas. Yohanes 16 ya saudaraku. Yohanes 16, coba dibuka Yohanes 16. Bahwa Tuhan itu memimpin kita, bukan mengendalikan. Kalau kita mau dikendalikan, ya berarti kita hidupnya sepenuhnya udah gak melakukan kesalahan lagi, udah bener-bener lah. Seperti yang dalam arti dalam Tuhan bekerja dengan penuh gitu. Yohanes 16 ayat 13. Di sini dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Memimpin kan saudara ya? Memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakan. Tuhan memimpin saudara dan saya dalam kebenaran. Katakan amin. Kita buka yuk Mazmur 23, tapi gak usah dibuka. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, yang membimbing aku ke air yang tenang. Berarti dipimpin kan, ia membimbing aku. Kalau dikendalikan, itu seperti yang tadi, seperti mesin yang dioperator dikendalikan oleh sebuah alat. Gak bisa bergerak kemana-mana. Tapi Tuhan itu baik, memberikan kita free will. Dia kasih tahu yang mana yang benar, yang salah. Dan bagi kita orang yang telah ditebus, kita memilih yang benar. Katakan amin. Satu ayat lagi untuk mengetahui bahwa kita itu dipimpin, yaitu Roma 6 ayat 12. Roma 6 ayat 12, apa yang dikatakan? Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana,
supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Berarti Tuhan mau saudara tidak lagi dikendalikan oleh hawa nafsu. Katakan amin. Nah itu baru tidak dikendalikan. Dan Tuhan mau saudara dipimpin oleh kebenaran itu. Dipimpin. Saudara dan saya jangan lagi dikendalikan oleh hawa nafsu. Jangan lagi dikendalikan oleh dosa. Amin. Jadi kalau dipimpin itu seperti yang tadi dipimpin, dibimbing. Nah, dikendalikan itu bisa berarti dalam hal dipimpin, tapi juga bisa ke arah yang negatif, dikendalikan. Oke, nah kembali lagi ke poinnya supaya kita sama-sama mengerti. Nah di sini, dipimpin Roh Kudus artinya memilih taat meskipun tidak nyaman. Nah, saudara mau dipimpin oleh Roh Kudus atau tidak? Amin. Tidak lagi dikendalikan oleh kedagingan. Tidak lagi dikendalikan oleh pemikiran yang salah. Tidak lagi dikendalikan oleh amarah. Tuhan mau saudara memilih taat meskipun tidak nyaman. Memilih mengampuni walaupun tersakiti. Katakan amin. Memilih mengasihi walaupun rasanya enggak dikasihi. Memilih menabur walaupun rasanya sulit. Memilih taat meskipun tidak nyaman. Haleluya. Nah, kemudian di sini dipimpin Roh Kudus artinya menghidupi surga di tengah dunia yang rusak. Menghidupi surga di tengah dunia yang rusak. Nah, ilustrasinya di sini dikatakan, saudaraku, seorang nelayan, ya kan? Yang terbiasa melaut tanpa arah, ketika ia memilih memakai kompas, hidupnya berubah. Kompas itu seperti Roh Kudus yang menuntun agar tidak tersesat. Katakan amin. Nah, contoh orang-orang yang dipimpin Roh Kudus ini adalah Simson yang dihinggapi Roh Kudus dan menjadi sangat kuat dalam Hakim-Hakim 14 ayat 6. Gak usah dibuka. Yusuf yang menjadi sangat bijak dalam menghadapi krisis. Kejadian 41 ayat 38 sampai 39. Nanti saudara bisa baca. Daniel yang dikenal sebagai orang yang memiliki roh yang luar biasa. Ada di Daniel 6 ayat 3. Nah, mereka semua ini gak hebat saudaraku. Mereka gak hebat karena kekuatan mereka, tapi mereka karena dipenuhi Roh Kudus dan taat kepada pimpinan Tuhan. Katakan amin. Jadi kalau saudara dan saya taat kepada pimpinan Tuhan, maka saudara sadar atau tidak sadar, saudara diberikan kekuatan kepada Tuhan. Amin. Saudara diberikan kekuatan. Pada saat saudara berkata, Tuhan sulit, maka Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara akan membimbing saudara, memimpin saudara, dan memberikan kelegaan. Pada saat saudara memberontak atau enggak, misalnya contoh, enggak Tuhan, sulit untuk mengampuni, dan saudara memilih tidak mengampuni. Sampai kapanpun saya tidak akan mengampuni, misalnya contoh, bukan di sini, di luar sana. Maka saudara akan kehilangan damai sejahtera, benar enggak? Saudara akan merasa hatinya itu gimana gitu. Ada yang mengganjal, tapi pada saat saudara berkata, saya memilih mengampuni, maka Roh Kudus dalam hidup saudara akan memampukan, menolong saudara untuk melakukan firman Tuhan. Katakan amin. Nah, di sini dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ketika engkau anak-anak muda, kita para orang tua, ketika kita masih berdosa, ingatlah bahwa Yesus telah mati buat saudara dan saya. Amin. Sehingga tidak ada lagi, dan jangan izinkan pendakwa apapun mengatakan saudara seorang pendosa. Karena saudara dan saya telah dibenarkan di dalam iman kepada Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara dan saya adalah orang merdeka. Katakan amin. Hari ini kita memperingati kemerdekaan negara kita. Dan tentunya saudara dan saya juga menerima kemerdekaan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Nah, kalau kita melihat negara kita yang sudah merdeka, apakah negara kita negara yang pemalas? Enggak. Orang-orang yang ada di dalam tetap berjuang dan berusaha. Benar enggak? Makanya firman Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatanmu dalam takut dan gentar akan Tuhan. Maka bagi kita orang yang merdeka, bukan berarti hidup kita santai-santai saja. Benar enggak? Kita mengerjakannya, kita berusaha sungguh-sungguh, kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus supaya kemerdekaan yang Tuhan berikan itu menjadi berkat dan menjadi kesaksian. Amin. Dan hidup yang Tuhan berikan itu memberikan buah, menghasilkan buah
yang berdampak. Katakan amin. Nah, di sini dikatakan Roh Kudus hadir lewat Yesus Kristus. Kita tidak bisa hidup dalam pimpinan Roh Kudus jika kita masih hidup dalam dosa. Saudaraku, saudara tidak bisa berkata ketika saudara mengatakan hidup saya dipimpin oleh Roh Kudus kalau orang itu masih hidup dalam dosa. Jadi dikatakan kita tidak bisa hidup dalam pimpinan Roh Kudus jika kita masih hidup dalam dosa. Kita butuh disucikan oleh darah Kristus agar Roh Kudus dapat tinggal dalam kita. Amin. Karena oleh darah Kristus, saudara dan saya dibenarkan. Haleluya. Nah, di sini dikatakan tidak ada jalan lain. Bukan karena kita rajin ibadah atau banyak pelayanan, saudaraku. Hanya melalui Yesus, Roh Kudus bisa diam dan memimpin hidup kita. Amin. Hanya melalui Yesus, Roh Kudus bisa diam dan memimpin hidup kita. Billy Graham berkata, Roh Kudus bukan untuk orang yang sempurna, tapi untuk orang yang menyerahkan kepada Tuhan. Kalau kita ingin hidup dipimpin Roh Kudus, maka kita harus berinvestasi waktu dalam hadirat Tuhan. Berdoa, membaca firman Tuhan, menyembah. Alkitab mengatakan, kebenaran firman Tuhan mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Katakan amin. Dan kita butuh waktu bersama Tuhan setiap hari sebab dari sanalah datang kekuatan dan tuntunan. Saudaraku di dalam Tuhan, saya boleh meminta 3 orang boleh bantu saya ke depan. 1 orang wanita, 2 orang pria boleh maju ke depan. Saya mau menunjukkan sebuah gambaran. Kiranya ini boleh menjadi berkat. 2 pria dan 1 wanita untuk maju ke depan. Tema kita adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. 2 pria, 1 wanita. Haleluya. Boleh? 1 wanita. Haleluya. Ya, yang wanita di tengah. Yang pria, 2 pria mengapit. Tepuk tangan dulu dong. Haleluya. Ya, manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Amin. Ya, ini roh. Oke, ini jiwa. Bapak, gambarannya adalah tubuh. Pada saat Bapak ini, anak muda ini, menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, dia lahir baru, maka rohnya menjadi milik Kristus. Katakan amin. Dia sempurna sebagaimana firman Tuhan katakan. Tidak ada cacat, tidak ada celah dalam hidupmu. Karena engkau telah ditebus dan dibayar dengan harga yang lunas oleh darah Yesus. Milik Kristus, sempurna. Katakan sempurna ini. Ini roh, sempurna. Roh itu sempurna. Ini jiwa, saudaraku. Jiwa berbicara mengenai pikiran, perasaan, kehendak. Nah, pada saat roh ini percaya kepada Yesus, dia milik Tuhan kan? Sempurna ya. Jiwa ini memiliki pikiran, kehendak, perasaan. Dan ini adalah tubuh. Nah, misalnya saudaraku, kita sebagai orang percaya kan katanya hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Benar enggak? Nah, jiwa ini punya perasaan, jiwa ini ada kehendak, ada pikiran. Kalau dia menghadap ke sini, boleh menghadap kepada roh yang sempurna, kepada firman Tuhan katakan, oke, kepada firman Tuhan katakan, maka dia akan berlihat pada apa yang firman Tuhan katakan. Kebenaran, oh saya sudah diselamatkan, saya hidupnya harus dipimpin oleh Roh Kudus, hidup saya kepada kebenaran, hidup saya sesuai dengan firman Tuhan, saya milik Tuhan, saya sempurna dalam Kristus Yesus, saya ciptaan yang baru, kata si jiwa ini. Dia punya pikiran, dia punya kehendak, dia punya perasaan, katakan amin. Karena dia menghadap kepada kebenaran, roh yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus lahir baru. Dia akan berjalan dipimpin oleh Roh Kudus. Oke? Karena jiwa ini kan punya perasaan, punya kehendak ya, punya pikiran. Nah, kemudian dia menghadap kepada tubuh ini. Tubuh ini yang terlihat kan saudaraku, sakit pada saat dicubit, batuk, pilek, dan segala macam yang ada. Saya lagi masuk angin saudara. Ya kan? Dia melihat kepada ini, aduh saya lagi sakit, aduh saya lagi gak enak, aduh saya lagi gak pegang duit. Itu tubuh, apa yang terlihat.
Jiwa kan cuma punya perasaan, punya pikiran kepada kehendak. Yang dilihat dengan apa yang ada. Tapi kalau dia menghadap kepada apa yang firman Tuhan katakan, kalau dia menghadap kepada kebenaran firman Tuhan katakan, oleh bilur-bilur Yesus aku telah sembuh. Maka pada saat dia bersukacitalah senantiasa, firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Maka pada saat jiwa ini memandang kepada kebenaran firman Tuhan, maka akan tertransfer kepada tubuh ini menjadi sehat. Katakan amin. Karena dia melihat kepada bercermin kepada Kristus, kepada kebenaran Allah. Tapi kalau dia lebih banyak melihat tubuh ini, yang dia inginkan adalah perkara-perkara dunia. Benar nggak? Dia akan melihat dengan keadaan yang membuat orang merasa nggak mengucap syukur dan membandingkan hidupnya dengan orang lain. Karena dia melihat dengan kenyataan yang ada. Haleluya. Karena dia melihat kepada keadaan yang ada. Tapi Tuhan hadir dalam kehidupan setiap kita. Dia mau menyempurnakan roh, jiwa, dan tubuh saudara. Terpelihara sempurna, suci kudus, tidak bercacat celah. Amin. Hidup saudara dan saya dipimpin oleh Roh Kudus. Makanya bagi kita anak-anak Tuhan, menghadaplah kepada firman Tuhan, kepada kebenaran firman Tuhan. Karena saudara dan saya telah ditebus oleh darah yang sangat mahal, yaitu oleh darah Yesus Kristus. Katakan amin. Kepada kebenaran firman Tuhan, kepada kebenaran firman Tuhan lemah, kepada firman Tuhan katakan, roh saya telah disempurnakan, saya telah ditebus oleh darah Yesus, hidup saya nggak akan saya sia-siakan lagi, hidup saya harus dipimpin dan sesuai dengan firman Tuhan. Dia berkata seperti apa yang firman Tuhan katakan, maka akan termanifestasi ke tubuhnya. Maka tubuhnya sehat, tubuhnya diberkati, keuangannya diberkati, karena dia percaya menghadap kepada kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Karena dia menghadap kepada apa yang firman Tuhan katakan, kepada kebenaran, maka termanifestasi kepada tubuh. Amin. Makanya terima kasih Bapak Ibu. Maka hiduplah dipimpin oleh Roh Kudus, menghadap kepada apa yang firman Tuhan katakan, bukan kepada apa yang terlihat pada saat ini. Amin. Pada saat kita melihat kepada tubuh tadi dan mengarah, wah dompet saya lagi kosong, ATM saya lagi kosong. Misalnya seperti itu saudaraku, ya kan? Maka dia akan merasa atau wah kenapa saya begini aja ya karirnya. Tapi kalau dia berkata aku akan menjadi kepala bukan ekor, tidak akan turun tapi akan naik. Maka firman Tuhan yang dia hadap bahwa Tuhan telah menyempurnakan dia, bahwa Tuhan telah menebus dia dengan harga yang sangat mahal. Maka dia akan percaya bahwa satu hari Tuhan pasti akan menggenapi janji firman-Nya kepada setiap kehidupan kita yang percaya. Katakan amin. Karena hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin, dikendalikan, dibimbing. Ingat saudara, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bersifat mengajar, membimbing, menegur, dan menuntut orang kepada kebenaran. Amin. Karena kita punya jiwa, perasaan, pikiran, kehendak. Maka mari kita fokuskan hidup kita sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Nah kembali lagi dikatakan, orang yang hidup dalam hadirat Tuhan akan menunjukkan ciri-ciri ini saudaraku. Selalu bergantung kepada Tuhan Yesus. Maka tadi jiwa ini yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan tetap terus bergantung kepada Tuhan. Dia akan tetap terus berlindung kepada kebenaran firman Tuhan. Dia akan tetap terus berlindung kepada Kristus Yesus Tuhan yang telah menebus hidupnya. Dikatakan tidak mengabaikan perintah Tuhan, tetap taat sekalipun kondisinya nggak nyaman. Mau nggak kita tetap taat sekalipun kondisi kita nggak nyaman, sekalipun hati kita terusik, sekalipun rasanya kita nggak punya semangat, tapi Tuhan mau untuk kita tetap taat di dalam Tuhan. Katakan amin. Punya kemampuan mengerjakan hal yang tampaknya mustahil, seperti Musa membelah laut atau Daud mengalahkan Goliat. Semua karena Tuhan yang bekerja melalui mereka. Mungkin saudara mengatakan, saya nggak pernah ketemu lagi dengan orang-orang raksasa yang tingginya 3 meter. Bukan seperti itu saudara. Sesungguhnya kita ketemu dengan Goliat kita. Goliat kita itu bukan secara fisik lagi seperti Daud yang bertemu dengan Goliat. Tapi Goliat sekarang adalah yaitu tantangan kita. Trauma kita, rasa sakit kita, latar belakang kita yang tidak nyaman, keadaan yang sesuatu yang menyulitkan bagi kita, itu Goliat kita, Goliat orang-orang percaya. Kondisi yang seperti ini nggak mudah. Itu gambaran sebuah Goliat, tidak lagi harus secara fisik. Saudara ketemu dengan saya akan mencari Goliat yang tingginya 3 meter, tidak. Tapi apakah yang menjadi kesulitan saudara, tantangan saudara, rasa tidak nyaman saudara, itu adalah sebuah Goliat yang kita kalahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang kita kalahkan lewat firman Tuhan yang kita percaya, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, jiwa, hati, pikiran, perasaan, kehendak kita tujukan kepada Tuhan. Amin.
kita taruhkan semuanya kepada Tuhan. Sepenuhnya jiwa kita, perasaan kita, kehendaknya kita arahkan kepada Kristus yang telah menebus hidup saudara dan saya. Disempurnakan. Kalau kita melihat tubuh dengan keadaan yang saat ini, saudara mungkin bisa kecewa, saya mungkin bisa kecewa. Tapi kalau kita menghadap dan tertuju dan bergantung dan melihat apa yang firman Tuhan katakan, saudara dimerdekakan. Saudara dan saya dimerdekakan, katakan amin. Saudara dan saya dilepaskan, saudara dan saya dikuatkan, saudara dan saya terima berkat daripada Tuhan. Amin. Seorang ibu rumah tangga sederhana, saudaraku, di desa yang hidupnya penuh doa dan kasih. Ia tidak terkenal, tapi tetangganya selalu datang untuk minta nasihat karena hadirat Tuhan yang ada dalam hidupnya. Saudara mungkin berkata, saya bukan seorang pendeta, tapi saudara berada dalam sebuah komunitas-komunitas di mana pun itu berada. Di dalam rumah tangga saudara, bertetangga, pekerjaan, rekan bisnis, ataupun siapapun. Tuhan mau saudara dan saya jadi berkat di situ. Amin. Sekalipun rasanya mungkin awal-awalnya gak nyaman. Aduh, bukan bagian saya. Tapi sebenarnya ada maksud Tuhan. Sekecil apapun itu, sebenarnya ada maksud Tuhan di baliknya. Sesederhana apapun itu, ada rencana Tuhan di dalamnya. Tuhan mau saudara dan saya menjadi berkat. Sekecil apapun, sesederhana apapun. Katakan amin. Jangan lihat dalam hal yang mungkin besar, tapi dari hal yang kecil pun Tuhan pakai hidup saudara dan saya. Katakan amin. Dan sebagai penutup, Tuhan ingin memulihkan hidup setiap kita. Ia ingin kita hidup seperti rancangannya semula. Berkuasa, memancarkan nilai-nilai surga, dan menjadi terang di dunia. Tapi itu hanya bisa terjadi kalau kita hidup dalam pertobatan sejati, saudaraku, dan pimpinan Roh Kudus. Gak ada argumen atau enggak ada negosiasi. Hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Waktu telah semakin dekat sekalipun kita tidak tahu kapan kedatangan Tuhan. Tapi Tuhan mau hidup kita menjadi sebuah testimoni untuk menceritakan Tuhan itu baik. Tuhan mau hidup kita menjadi sebuah testimoni untuk menceritakan kasih-Nya yang begitu besar dalam hidup saudara dan saya. Tuhan mau hidup saudara menjadi saksi, menjadi berkat untuk menyatakan, aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang hidup, aku punya Tuhan yang sanggup membelah laut Teberau seperti yang Dia kerjakan pada zaman bangsa Israel. Dia pun pasti akan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan, atau mungkin saudara tidak lagi ada pergumulan, tapi satu hari mungkin saudara punya pergumulan. Jadikan firman Tuhan itu menjadi berkat, jadikan firman Tuhan itu menjadi kekuatan. Firman Tuhan itu gak jauh-jauh, saudaraku, ada dalam perkataan saudara, ada dalam mulut saudara. Tinggal pergunakan, perkatakan, karena hidup saudara adalah sebuah testimoni menjadi garam dan terang. Amin. Memberi rasa menjadi terang, sekalipun mungkin itu hanya sebuah lilin kecil, tapi itu menjadi terang di tempat sebuah kondisi yang gelap. Amin. Maka Tuhan akan memperbesar kapasitas saudara dan saya. Biarlah nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Mari kembali kepada Tuhan dan izinkan Roh Kudus memimpin setiap langkah kita. Dipimpin, dibimbing, disertai. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Saudara, Tuhan membimbing saudara ke air yang tenang. Apapun yang sedang mungkin gangguan pada masa ini, Tuhan mengatakan, aku membimbing engkau ke air yang tenang. Amin. Saya ingat saudara sebagai penutup, beberapa tahun yang lalu, 6-7 tahun yang lalu kah, saya sudah lupa. Saya mimpi dalam arti ada sebuah kayak tsunami ya saudaraku. Tsunami gitu, terus kemudian saya terhempas dalam tsunami itu, dan saya dalam mimpi itu kepada sebuah padang rumput gitu kan ya. Rumputnya berbeda dengan rumput-rumput yang ada saat ini yang seperti kita lihat. Warna hijaunya segar banget dan berbeda sangat banget. Dan saya terhempas di situ, kemudian saya terbangun. Nah itu dalam gambaran, dan saya percaya saat itu saya sedang menghadapi sebuah gejolak yang luar biasa.
Sebuah keadaan yang sangat-sangat luar biasa bagi saya pada saat itu. Tapi dalam perjalanan saya diingatkan dengan dengan mimpi itu, saya melihat sebuah padang rumput yang dia masih baru tumbuh sih, rumput itu masih hijaunya indah sekali, saudara, nggak seperti hijau yang kita lihat gitu kan ya. Dan saya percaya Tuhan membimbing hidup saya, memimpin saya kepada kebenarannya. Amin. Dan saya percaya saudara pun dibimbing Tuhan kepada kebenarannya. Firman Tuhan berkata, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kekuatan, ada pengharapan yang hidup. Karena anak-anak Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Karena dia berkata, aku menyertai engkau sampai kesudahan. Tuhan menyertai saudara dan saya, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan lagi dikendalikan oleh hawa nafsu, tapi dipimpin karena Tuhan memberikan kepada kita kebebasan. Biar setiap kebebasan yang Tuhan berikan, kita memilihnya untuk hidup sesuai firman Tuhan. Katakan amin. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, hamba telah selesai menyampaikan firman-Mu Tuhan. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kami tidak lagi mau dikendalikan oleh hawa nafsu kami. Dikendalikan oleh pemikiran-pemikiran kami yang salah. Dikendalikan oleh keinginan kami. Tuhan, terima kasih Engkau tidak menjadikan kami seperti robot. Tapi Tuhan memberikan kami sebuah kebebasan. Dan pada hari ini Tuhan, tepat pada saat kami memperingati hari ulang tahun kemerdekaan negara kami Indonesia, kami mau sungguh-sungguh mengerjakan kemerdekaan kami Tuhan, di dalam takut dan gentarkan Tuhan. Mengusahakan dan memeliharanya Bapa. Setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar setiap minggu. Bukan mungkin hanya setiap minggu Tuhan, tapi dalam kehidupan kami sehari-hari saat kami membaca firman-Mu, kami tidak mau firman-Mu itu lalu begitu saja. Pada saat gereja kami konsel ataupun kami mengikuti ibadah tengah minggu, kami mau firman itu berakar Tuhan. Kami mau firman itu bertumbuh subur. Saudara, saya mengajak untuk Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Sambil masih memejamkan mata, merespon firman Tuhan. Dan katakan, Tuhan, aku mau dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak lagi dikendalikan oleh kedagingan kami. Kami tidak mau firman Tuhan itu lalu begitu saja. Yesus, kami menyerahkan jiwa kami, pikiran kami, kehendak kami, perasaan kami kepada apa yang firman-Mu katakan. Engkau telah menyelamatkan kami Tuhan, bahkan saat kami masih berdosa, Alkitab mengatakan. Engkau telah memerdekakan kami Tuhan. Bahkan pada saat kami belum mengerti, bahkan pada saat kami belum mengetahui, tetapi saat ini kami sudah tahu apa yang benar dan apa yang salah. Maka kami berkata, Tuhan, jiwa, hati, pikiran, perasaan kami milik-Mu Tuhan. Kendalikan dalam nama Yesus. Pimpin Tuhan, tidak lagi dikendalikan oleh kehidupan dunia. Kami tahu hidup kami adalah sebuah perjalanan dan sebuah testimoni Tuhan. Untuk menceritakan Tuhan itu hidup, Tuhan itu baik. Tuhan itu maha pengasih dan maha penyayang dan maha pengampun. Tuhan itu murah hati. Kami menghadapkan kepada firman-Mu Tuhan. Kami bergantung dan berlindung kepada Tuhan. Pada saat kami sepenuhnya menghadapkan dan menaruhkan semuanya kepada apa yang firman Tuhan katakan, maka kami berkata, tubuh kami sehat, jiwa kami sehat. Segala sesuatu yang kami butuhkan terpenuhi menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan kami, keluarga, kesehatan, keuangan, kami percaya apa yang firman Tuhan katakan itulah yang terjadi dalam hidup kami. Firman-Mu berkata kebajikan dan kemurahan belakangan selalu mengikuti kami seumur hidup kami.
dan kami akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kami percaya Bapa, dan kami telah menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam pimpinan Roh Kudus. Atas apa yang firman Tuhan katakan, terjadilah dalam hidup kami. Tuhan tidak pernah terlambat atas hidup saudara dan saya. Dia tidak pernah lupa, dia gak pernah gagal, dia tepat janji, dan dia pasti menghadapinya. Terima kasih Tuhan mencurahkan firman-Mu mulai hari ini dan sampai seterusnya. Hidup kami bukan lagi hidup dengan cara yang lama. Kami tidak akan menyia-nyiakan Tuhan. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus bersinar untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mencurahkan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus, dan berakar, bertumbuh, bersubur, berbuah 60 bahkan 100 kali lipat. Kami berkata tidak 30 karena kami mau yang terbaik, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Berbuah 60 sampai 100 kali lipat dalam nama Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya dan mau dipimpin oleh Roh Kudus dan menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, katakan amin.